Shabbat Shalom Kak Ferim. Hari ini kita coba membelajar ya tentang Romanim 11, di mana kita baru saja selesai memperingati Tisha B'Av, ya, yaitu peringatan penghancuran bait suci Yerusalem ya oleh Bapa Yahweh sendiri. Nah, mengenai tentang itu kita sudah bahas kemarin di perayaan Tisha B'Av 2 hari berturut-turut kita juga berpuasa. Nah, di kali ini saudara kita belajar tentang Roma 11, belas kasihan Elohim atas Israel, ya. Oleh karena itu aku berkata, apakah Elohim sama sekali telah menolak umatnya? Tidaklah mungkin, sebab aku juga, kata Rabi Saul, adalah seorang Israel dari keturunan Abraham, suku Benyamin. Lanjut. Elohim tidak menolak umatnya yang telah dia kenal sebelumnya. Atau belumkah kamu mengetahui tentang Elia, apa yang kita suci katakan? Betapa dia memohon dengan sangat kepada Elohim, sehubungan dengan Israel dengan berkata, Ya Yahweh, mereka telah membunuh nabi-nabimu, menghancurkan mesbah-mesbahmu, dan hanya aku sendiri tertinggal, dan mereka memburu nyawaku. Namun jawaban Ilahi mengatakan, apa kepadanya? Aku telah menyisakan bagi diriku 7.000 pria yang tidak pernah bertukuk pada Baal. Amin. Demikian pula selanjutnya pada saat sekarang terdapat suatu sisa menurut pilihan ya anugerah. Dan jika oleh anugerah maka bukan lagi atas dasar perbuatan. Kalau jika demikian anugerah bukan lagi menjadi anugerah. Namun jika atas dasar perbuatan maka bukan lagi merupakan anugerah. Ya. Karena jika demikian perbuatan itu bukan lagi merupakan perbuatan. Lalu bagaimana? Apakah yang Israel cari? Dia tidak mendapatkannya, tetapi orang pilihan mendapatkannya, dan yang tersisa mereka mengeraskan hati. Sama seperti yang telah tertulis, Yahweh telah memberikan kepada mereka roh tidur lelap, hingga mata tidak melihat dan telinga tidak dapat mendengar sampai pada hari. Dan Daud berkata, biarlah meja mereka menjadi suatu jerat dan sebagai perangkap dan sebagai sandungan dan sebagai pembalasan bagi mereka. Biarlah mata mereka digelapkan sehingga tidak melihat, dan bungkukanlah seluruh tubuh mereka. Selanjutnya aku berkata, apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh? Tidaklah demikian. Namun oleh kesalahan mereka keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Dan jika kesalahan mereka menjadi kekayaan bagi dunia dan kegagalan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, betapa lebihnya kesempurnaan mereka. Sebab aku berkata kepadamu, bangsa-bangsa lain, karena sebagaimana aku sesungguhnya adalah seorang rasul bagi bangsa-bangsa lain, maka aku mengagungkan pelayananku. Jika sekiranya aku dapat membuat cemburu mereka yang segala denganku dan menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, apakah arti penerimaan kalau bukan kehidupan dari antara orang mati? Dan jika Nabi Sulaiman itu kudus adalannya juga, dan jika apa itu kudus cabang-cabangnya juga. Namun jika beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu yang menjadi pohon zaitun liar dientenkan di antara mereka dan kamu menjadi teman sekutu bagi akar dan bagi getah pohon zaitun itu, maka janganlah berpegang terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu berpegang, maka kamu yang mengambil akar itu, tetapi akar itu yang amin. Ya. Lalu engkau akan berkata, cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dapat dicangkokkan. Baiklah, mereka telah dikatakan oleh ketidakpercayaan dan kamu telah dibuatkan oleh iman. Janganlah menjadi sombong, tetapi takutlah. Baik. Nah itu dia. Sedikit lagi ya. Sebab jika Elohim tidak menyayangkan alamiahnya cabang-cabang, Dia pun pasti tidak menyayangkan kamu. Oleh karena itu, perhatikanlah
Dan jika mereka tidak tetap tinggal dalam ketidakpercayaan, mereka pun akan dicangkokkan, sebab Elohim itu mampu untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika engkau dipotong dari pohon zaitun liar yang alami dan yang berbeda secara alamiah itu dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang telah ditanam, apalagi bila mereka sendiri yang secara alami itu dicangkokkan pada pohon zaitun itu sendiri. Amin. Ini luar biasa ya. Ini adalah revelation menurutku ya, yang diberikan oleh Ruach HaKodes kepada Rabi Saul tentang kemurahan Elohim atas bangsa Israel. Romanim 11 ini mengajarkan kita bahwa kita ya yang sebenarnya nggak layak ya. Yeshua itu datang untuk menyelamatkan dan menebus sebenarnya umat Israel saja, bukan untuk bangsa-bangsa. Tetapi karena sebagian Israel menolak, maka keselamatan itu datang ya, menghampiri kita. Keselamatan itu boleh ada, kita boleh terima. Kita diibaratkan sebagai pohon zaitun liar ya, yang dientenkan ya, ditempelkan ke pokok zaitun asli, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Dan kita adalah cabang-cabang ya. Nah, ada ayat di Yohanan 15, Yeshua berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan akan dilemparkan ke dalam api." Nah, di sini juga Yohanan 15 ya, ayat yang keempat, ayat yang kelima ya, ayat keempat sampai dengan yang kelima. Nah, ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dicopot dan dilemparkan ke dalam api. Apa artinya saudara? Walaupun kita ya yang sudah menerima nama Bapa Yahweh, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach, yang kategorinya adalah bangsa-bangsa, kita telah ditempelkan, dientenkan ya, disatukan kepada Israel, kepada Yeshua HaMashiach. Dan kita seharusnya tidak boleh ya bermegah atas itu. Tetapi kitab suci ya, Rabi Saul mengajarkan kita supaya kita jangan sombong. Kenapa? Israel itu sebagai pohon zaitun yang alamiah. Ya, kalau Bapa bisa mencangkokkan kita yang tidak alamiah saja, betapa lebih mudahnya lagi Bapa untuk mencangkokkan yang alamiah. Artinya apa? Suatu saat ya, Israel akan kembali kepada Bapa Yahweh dan percaya bahwa Yeshua HaMashiach adalah juru selamat. Kita tinggal tunggu waktunya saja. Dan kita bangsa-bangsa yang sudah diadopsi, yang sudah dimasukkan menjadi bagian pohon zaitun, ya seperti simbol menorah. Pokok yang atas itu adalah Yeshua, dan kita ini adalah bangsa-bangsa ya. Itu juga gambaran tentang kehilat-kehilat dari 4 penjuru mata angin. Itu juga menggambarkan ya Yeshua yang menyelamatkan yang di luar bangsa Israel. Nah, kalau dia yang kudus ya, maka sebagai roti sulung, Yeshua sebagai roti sulung, maka adonannya juga. Dan jika akar kudus, nah dia juga adalah akarnya, maka cabang-cabangnya juga pasti akan kudus. Ya. Nah, apa artinya saudara? Artinya kita harus bisa menjadi teman sekutu. Ya. Apa artinya di sini? Namun jika beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu, ayat 17, menjadi pohon zaitun liar, dientenkan di antara mereka, dan kamu menjadi teman sekutu bagi akar dan bagi getah pohon zaitun itu. Teman sekutu atau disebut dengan partaker ya. Kenapa ya Bapa Yahweh ya berkata bahwa kita, ayat 18, janganlah bermegah terhadap cabang-cabang. Artinya apa saudara? Jangan terlalu bangga dengan diri kita sendiri. Aku kan sudah percaya Bapa. Aku sudah percaya Bapa Yahweh. Nah, berarti gak akan ada masalah lagi. Tidak saudara.
bukan seperti itu. Tetapi Bapa Yahweh akan menguji kita justru sebagai bangsa-bangsa. Kalau umatnya sendiri, ya pilihannya sendiri saja tidak disayangkannya, dia memusnahkan bait suci, dia memusnahkan ya Israel, ya mengizinkan Israel dijajah, mengizinkan Israel mengalami kelaparan, ya itu bisa kita lihat di kisah di ratapan 1 sampai dengan ratapan 5. Apalagi bangsa-bangsa, ya makanya dalam hal ini Rabi Saul bilang jangan bermegah, ya. Sekalipun kita sudah unity dengan Israel, sekalipun kita mencintai Israel, jangan bermegah dulu, ya. Tuhan mau kita menjadi teman sekutu. Teman sekutu itu artinya kita punya perkumpulan gitu loh. Kita punya ibadah yang jelas gitu loh. Karena kita yang butuh doa. Bukan berkat doa yang butuh kita. Ya, kita yang butuh untuk doa, bukan berkat doa gitu loh. Artinya Satan itu tidak menyukai yang namanya persekutuan, ya seperti ini. Nah, tetapi saudara, kita sering lemah gitu loh. Kita pikir kita bisa sendiri-sendiri. Kalau satu keluarga itu saudara, itu hitungannya satu di mata Bapa Yahweh. Nah, tetapi kalau kita berkumpul seperti ini, kita mewakili keluarga kita, ya, hitungannya satu, ya. Jadi istilahnya gini, kalau kita berdoa di rumah tidak salah, nggak salah, gitu loh. Tetapi, ya, pada saat kita berdoa di rumah, Bapak itu contohnya gini, dia cuma ngasih kita apa? Sayur-sayuran. Tetapi ketika kita berkumpul bersama-sama, bukan hanya sayur-sayuran yang dia berikan, ada rendang, ada sayur, ada semua yang kita perlukan. Itu kalau bersatu di dalam doa, ya bersama-sama, persekutuan, partaker namanya. Makanya disebut di sini teman sekutu. Kenapa sasarannya bait suci? Supaya jangan ada ibadah di Western Wall, di bait suci. Kenapa selalu bait suci yang jadi sasaran? Pada zaman Nebukadnezar, bait suci dibangun, ya. Kemudian Nebukadnezar menghancurkan, dibangun lagi, ya. Zerubabel bangun lagi, dihancurkan lagi oleh Romawi. Kenapa? Karena bait suci, bait Hamikdash atau rumah sinagoga itu tempat untuk bersama-sama berdoa. Jadi sasarannya ke sana. Jadi percayalah, ketika orang terkena masalah, oh saya tidak akan ibadah dulu selama 14 hari. Oh, setan senang. Jadi tadi saya doakan aku mau bilang itu. Kita yang butuh berdoa. Jadi kita penyembahan, bukan doa, bukan doa yang butuh kita. Iya. Kalau tadi itu sampaikan, itu berbeda lah. Enggak, itu yang sebenarnya. Kan orang kalau mendengar, misalnya dengar yang kesampaian itu kemana? Iya, enggak. Itulah yang sebenarnya. Karena kamu di dalam itu kan keluargamu, kamu di sini udah satu. Aku satu. Walaupun memang belum keluarga, jadi hitungannya satu. Dia kalau datang di sini mewakili keluarga, hitung satu. Semua keluarganya beribadah, itu juga hitung satu. Tadi saya penyembahan sebenarnya mau bilang itu. Cuma kalau aku sampaikan seperti sombong. Enggak. Tidak. Itu. Makanya berbeda. Makanya kita harus baca foto ini. Yang bermegah di sini disampaikan adalah bermegahnya gini, oh aku kan udah percaya Bapak, ya udah aku bisa sendiri, itu bermegah. Jadi kan bisa juga nanti Gitu loh. oh ngomong seperti itu karena mereka ibadah enggak, apa yang bermegah juga. Enggak. Makanya enggak berani nyampein. Iya, makanya Rabi Saul berkata begini ya, coba kita buka, ya. Kita buka ya. Sebentar ya. Kita buka Ibrani 12 ayat yang 15. Ibrit 12 ayat yang ke-15. Ya. Ini saudara, supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, dari persekutuan.
sambil memerhatikan agar jangan ada seorang pun yang menjauh dari anugerah Elohim, supaya jangan ada satu pun akar pahit yang tumbuh menyulitkanmu dan banyak orang dicemari olehnya. Nah, ayat 14-nya seruan untuk mendengarkan Elohim. Di situ dijelaskan bahwa kejarlah perdamaian dengan semua orang. Jadi firman Elohim mengajarkan kita untuk mengejar perdamaian. Bapa tidak pernah menyuruh kita untuk mengejar kekayaan, harta, uang. Ya, tetapi Bapa selalu berkata, kejarlah kekudusan, kejarlah perdamaian. Artinya apa, saudara? Ada usaha, ada effort, ada tenaga, ada korban, ada sesuatu yang kita bawa di hadapan Elohim yang tidak yang tidak sekedar hanya cuman ini aku gitu loh. Karena Elohim itu akan membalaskan kepada kita sesuai dengan yang kita perbuat gitu loh. Ya, jangan sampai Bapak sudah mempercayakan hal-hal yang besar bagi kita itu diambil sama Bapak. Kenapa? Karena Bapak melihat sepertinya kita tidak sanggup gitu. Amin. Tetapi kalau Bapak melihat kita sanggup, capability kita sanggup, maka Dia akan semakin mempercayakan. Ya, terus dipercayakan, walaupun terus diberkati. Ya, sampai ada Dafar apa berkata, Elohim memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Nah, gitu. Nah, kemudian Elohim juga berkata apa? Setialah dengan hal-hal yang kecil, maka Dia akan menambahkan hal-hal besar kepadamu. Jadi kita harus setia dulu dengan hal-hal yang kecil, gitu loh. Ya, kalau udah Elohim memberikan kita tempat, wadah, ya di tempat ini adalah anugerah Elohim, gitu loh. Kehilat ini adalah anugerah Elohim. Kalau kita tidak memberikan dan memperhatikan, maka akan gampang timbul akar pahit, dan itu akan menyulitkan tumbuh kembang kita. Ya, kita akan sulit bertumbuh, iman percaya kita akan sulit bertumbuh. Karena apa? Kita berafoda selalu lihat orang, ya, bukan melihat Bapa, gitu loh. Dia sakit, nanti saya tercemar, mending saya nggak usah datang ibadah. Pendetanya, gembalanya. Jadi kalau orang berafoda hanya melihat-lihat orang lain, maka saudara fokusnya bukan lagi kepada Bapa Yahweh, tetapi fokusnya kepada manusia. Nah, sekarang bagaimana mungkin ya Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi ruah, ya, ruah itu sendiri, ya, Yeshua itu sendiri adalah roh Yahweh. Roh Yahweh ada padaku, katanya. Bagaimana mungkin bisa bekerja dalam hidup kita kalau kita tidak fokus kepada rohnya? Ya, kita tidak fokus kepada Elohim. Kita fokusnya sama manusia. Ya kan, masih di dunia, Kak, Mas, Bu. Mata saya masih melihat gitu. Benar, kita masih di dunia, kita terjebak di dalam tubuh daging. Tetapi kalau fokus kita terus sama manusia, kapan iman percaya kita bisa tumbuh? Kapan rohnya bisa tumbuh gitu loh? Kapan hal-hal yang rohani itu bisa tumbuh gitu loh? Ya, jadi saudara, kembali lagi ke kitab suci kita, ya, Roma 11 tadi. Jadi dikatakan di situ janganlah bermegah, ya. Jadi kita jangan bermegah. Saya kan sudah percaya Bapa. Saya kalau doa di rumah juga nanti Bapa dengar betul, ya, amin. Tetapi ayatnya berkata, ya, ayat yang ke-17, ya, namun jika beberapa cabang telah dipatahkan, artinya apa, saudara? Ya, cabang-cabang pun itu bisa dipatahkan, ya, digantikan dengan yang lain. Ya, ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Tetapi ranting yang berbuah akan semakin diberkati. Percaya Bapa Yahweh itu bukan berarti kita tidak ada masalah, jauh dari penyakit, tidak, saudara. Itu diizinkan. Bahkan Rabi Saul sendiri
Dia memiliki sakit di dalam perutnya, sehingga disebut apa? Duri dalam daging. Diizinkan dia mengalami sakit, saudara, seorang rabi, ya. Diizinkan sakit. Kenapa? Supaya dia tetap bergantung kepada Elohim. Supaya yang kedua, dia jangan bermegah. Gitu loh. Jangan dia one man show, jangan dia merasa hebat. Wah, saya bisa, enggak. Makanya dia berkata apa? Namun jika beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu yang menjadi pokok zaitun liar dicangkokkan di antara mereka, kita bagian Israel sekarang, saudara, dan kamu menjadi teman sekutu, ya, bagi akar dan bagi getah pohon zaitun itu, saudara, kita harus bisa menjadi teman sekutu. Kita harus bisa menjadi teman yang saling mendukung, ya, bukan menjadi teman yang saling menjatuhkan. Sekutu itu artinya berteman, itu bersatu, unity, ya, sekutu, satu. Nah, itu dia artinya. Jadi bukan berpencar-pencar, ya. Tetapi lalu engkau akan berkata cabang-cabang itu dipatahkan supaya aku dapat dicekokkan. Ayat 20, baiklah. Ya, di situ pakai tanda seru, baiklah. Ya, mereka dipatahkan memang, katanya telah dipatahkan oleh ketidakpercayaan dan kamu telah ditegakkan oleh iman. Rabi Saul mengingatkan, jangan jadi sombong, tetapi takutlah. Saudara, kita beribadah, ya, bukan melihat manusia, tetapi kita beribadah karena ada ruah Yahweh. Kita takut kalau sampai kita tidak mendapat anugerah dari Elohim. Ya, kita takut, ya, kalau Elohim itu tidak memperpanjang roh kita di dunia ini. Kita takut. Terlalu indah dunia ini, saudara, untuk segera kita tinggalkan. Oh, saya nggak mau, saudara. Dunia ini terlalu luas, terlalu indah, danau-danau terlalu indah, gunung-gunung diciptakan Bapa Yahweh supaya kita bisa menikmatinya. Ya, segala yang terbaik dari Haaretz, ya, dari bumi itu harus kita nikmati. Hasil bumi yang terbaik kita nikmati. Ya, kalau leluhur kita umurnya panjang-panjang, ada yang sampai 100, 120, bahkan Abraham sampai 900 tahun, maka saya percaya di dalam Adonai Yeshua HaMashiach kita juga akan diizinkan hidup berlama-lama di muka bumi ini. Amin. Kenapa? Karena ada kasih berakamim dari Bapa Yahweh. Nah, ayat yang ke-22 berkata, sekalipun Bapa Yahweh keras sepertinya terhadap Israel, kekerasan terhadap mereka yang memang telah jatuh, sebaliknya kebaikan terhadap engkau, jika engkau tetap tinggal dalam kebaikan, kalaupun tidak, perhatikan, engkau akan dipotong. Saudara, jangan mau dipotong oleh Bapa Yahweh. Apapun itu, jangan mau dipotong kesehatanmu, jangan mau dipotong ekonomimu, jangan mau dipotong sukacitamu, saudara. Ayo, lakukan